Nah, ini saya mungkin nanya tentang masalah dana talang atau dana tabungan, caranya gimana ini. Sekarang alhamdulillah yang menjelaskannya Pak Direktur dari Imani ya. Silakan Pak Direktur. Baik, terima kasih Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk program dana talangan di travel kami ada dua versi. Yang pertama, talangan yang bekerjasama dengan finance syariah. Artinya ada pihak ketiga yang menalangi dengan cara yang pertama, jamaah ini menyerahkan berkasnya KTP, terus kemudian KK, buku nikah, sama nomor handphone gitu kan. Lalu kemudian DP-nya itu minimal 7 juta. Nanti jamaah ini dikunjungin sama pihak finance seperti layaknya mau ngambil motor. Hanya bedanya ini mau ngambil umroh gitu. Terus kemudian pihak pembiayaan ini kategorinya adalah pembiayaan syariah. Akadnya di awal. Bila mana jamaah sanggupnya 1 tahun, maka nanti akadnya 1 tahun. Kalau sanggupnya 2 tahun, ya akadnya 2 tahun. Kalau sanggupnya 3 tahun, maka akadnya 3 tahun. Lalu kemudian bila mana ambil akad 3 tahun dengan cicilan, contoh saja, contoh aja gambaran cicilan 1.200.000 selama 3 tahun. Kemudian dalam kurun waktu 1 tahun ada rezeki, mau dilunasin, maka tahun kedua, tahun ketiga tinggal bayar sisa pokoknya aja, sisa ijarohnya nggak perlu bayar. Nah, pengertian ijaroh ini, jadi jamaah juga perlu diketahui bahwasanya misalkan harga paket kita 30 juta contohnya gini. Nah, ketika diambil talangan pasti nilainya akan berbeda dari 30 juta. Karena akadnya itu langsung dengan pihak finance syariah itu. Nanti ada namanya akad ijarah multi jasa dalam akad syariahnya. Itu rata-rata kurang lebih sekitar 3 juta per tahun. Keuntungan bagi hasil yang diminta. Artinya apa? Per tahun itu. Ya, per tahun. Misalkan dari paket 30 juta, DP 7 juta, berarti sisa yang ditalangin adalah 27 juta. 27 juta itu ditambah 3 juta dalam setahun. Kalau diambil setahun, berarti kan 30 juta dibagi setahun gitu. Tapi kalau diambil 2 tahun, berarti 27 juta ditambah 6 juta dibagi 2 tahun. Kalau dia 3 tahun, berarti 27 juta ditambah 9 juta dibagi 3 tahun. Nah, itu biasanya yang dilakukan pihak finance syariah. Tapi secara detail nanti jamaah itu dikunjungin ke rumah, diajak diskusi kemampuannya seperti apa. Kalau dia mampunya 1 tahun, pasti akan diarahkan 1 tahun. Tapi kalau mampunya 3 tahun, diarahkan 3 tahun. Lalu kemudian yang kedua, program pembiayaan ini di cover sama asuransi syariah. Bila mana si tertanggung dalam kurun waktu mencicil baru 3 bulan, 5 bulan meninggal, maka sudah dianggap lunas. Nggak perlu nyicil seterusnya. Tetapi yang di cover ini adalah yang tertanggung. Karena yang di sini yang tertanggung itu maksimal 55 tahun. 55 tahun. 55 tahun. Contoh, ada maksimal jamaah, usia. ya, contoh gini Kiai. Ada jamaah ini umurnya 60 tahun. Ya. Mau ngajuin dana talangan, kan nggak masuk kategori umur. Maka dia bisa mengajukan dengan menyertakan penjamin anaknya yang usianya di bawah 55 tahun. Jadi ada 2 berkas masuk. Tetapi ketika program yang ini yang diambil, yang mengajukan anaknya, yang di cover asuransi adalah anaknya. Bila mana, mohon maaf, namanya takdir nggak ada yang tahu, ibunya yang berangkat contohnya meninggal, maka si anaknya tetap harus nyicil sampai selesai. Tetapi kalau anaknya yang meninggal tertanggung, maka ibunya yang berangkat tadi nggak perlu nyicil. Jadi begitu programnya. Itu program dana talang. Dana talang. Dan kalau ini, dana nabung gimana itu? Nah, kalau dana nabung, dana nabung ini biasanya ini ada 2 versi juga. Yang pertama versi nabung suka-suka, yang kedua nabung berjangka. Nabung berjangka ini sudah sering kita lakukan. Banyak yang nggak kuat karena berjangka ini, contohnya 2 tahun nih programnya harus berangkat. Nah, 2 tahun misalkan kisaran harga 32 juta dibagi 2 tahun, terus setiap bulannya dia misalnya 1 juta sekian gitu. Nah, kalau nggak bisa segitu, nggak bisa nabung. Lebih sedikit juga nggak bisa, jadi harus persis. Misalnya sebulannya 1,5 juta, maka harus 1,5 juta. Bisa dia 3 juta, perlipatan bisa. Itu nabung berjangka. Dan kalau nabung berjangka biasanya kan masing-masing, jadi motivasinya kurang. Nah, kalau yang versi yang kedua adalah nabung suka-suka. Kita libatkan guru, kita libatkan kiai, kita libatkan ustaz yang mengelola majelis taklim.
Nanti akadnya suka-suka, mau 500.000, mau 1 juta, mau 300.000 pun bisa di awal. Nanti dari pihak travel itu membagi celengan miniatur gratis. Ada kuncinya tabungannya itu. Kunci. Nah, kunci celengannya itu dikumpulin ke kiai gitu, kumpulin ke guru. Supaya apa? Supaya tidak bentar-bentar mau Dibuka. ambil gitu. Ya kan? Nah, ini nabung berjamaah, artinya apa? Ada yang mengawal, guru kita yang mengawal supaya istiqomah nabungnya, mungkin sehari 5.000, sehari 10.000, atau sehari 2.000 sekalipun nggak ada masalah. Yang penting istiqomah nabung terus. Dan setiap penuh celengannya nanti dibawa ke sini, dibuka di sini, dihitung, diserahkan ke guru gitu kan. Baru dia mulai nabung lagi untuk menuhin celengan ini lagi. Seperti itu, Kiai. Targetnya adalah nanti diinstruksikan. Misalkan 2 tahun ya kita target berangkat nabung ini, berarti per hari kurang lebih sekitar 30.000 contohnya. Jadi harus nabung 30.000 per hari. Yang rokok nih gitu kan, satu bungkus misalkan 30.000, ya harus nyiapin lagi 30.000 untuk nabung. Beli rokok aja bisa, masa dipanggil Allah tuh yang ngasih kita duit untuk beli rokok nggak bisa kan gitu. Seperti itu Kiai. Jadi tabungan ini nabung suka-suka, mau sehari 10.000, mau sehari 30.000, silakan saja. Bila mana penuh, nanti dibawa ke sini celengannya, dibuka bareng-bareng, dihitung di depan kiai, diserahkan untuk disetorkan kepada travel. Nanti 2 tahun targetnya. Kalau 2 tahun yang cukup, berangkat bareng dengan guru, langsung berangkat umroh bareng dengan gurunya. Bila mana ada yang nggak cukup, nah sisanya ini bisa mengajukan dana talangan yang tadi kedua. Oh iya. Bisa. Nah, saya pengen tahu tentang masalah travelnya atau bintang-bintangnya, tentang masalah nominal atau harganya berapa. Jadi Baik. saya Untuk umroh saat ini kita mengeluarkan 2 program. Dua program. Yang umum. Yang satu program reguler,